Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 10 Januari 2024 ya. Saya akan membahas market, IHSG dan kondisi saham hari ini. Sebelumnya saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan IHSG dulu teman-teman ya. Hari ini untuk IHSG-nya bisa melawan penurunan yang kemarin ya teman-teman. Kemarin breakdown 7.222, support 38,23,6 retracement di sini ya. Hari ini sempat low-nya di 7152, namun demikian per closing dia bisa naik ya. Bahkan tadi sempat sampai di 7.259. Closing ini adalah bisa sedikit di atas 23,6 retracement, sehingga untuk supportnya sekarang di 7.222 teman-teman ya. Closingnya di 7.223. Jadi IHSG-nya mampu melawan penurunan yang kemarin, memang yang mana kemarin tuh sangat berat sekali. Nah, IHSG-nya bisa naik 27,038%. Kita lihat dulu mover market hari ini teman-teman. Nah, kalau kemarin brand, kemudian TPIA dan BRPT turun berbarengan ya sebagai mover market, di mana kemarin pada turun berbarengan min 20% untuk brand, TPIA, dan untuk BRPT juga turun dalam ya. Nah, untuk hari ini saham-saham yang kemarin turun itu sudah pada naik ya. Untuk brand bahkan bisa naik 5%. Kemudian untuk BRPT naik 3%, sedangkan untuk TPIA walaupun sebenarnya tadi TPIA itu bisa di 4270, namun closingnya masih belum percaya diri sehingga masih turun 5%. Nah, kondisi ini teman-teman, adanya brand, adanya AMMN dan kemudian Telkom, ICBB dan BRPT ini membuat closingan dari IHSG ini mampu naik ya 0,38%. Nah, kalau kita lihat hari ini Big Four Banking boleh dibilang BCA minus, BRI diam di tempat, BMRI naik 0,78% dan untuk BBNI malah minus 0,88. Ini kalau hari ini brand, BRPT kemudian TPIA masih turun, bisa jadi untuk indeksnya akan turun teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk regional ya. Tanggal 9 tadi malam Amerika mix ya. 0,4, 0,09, 0,15. Untuk Eropa hari ini hijau. Kita lihat dulu untuk kondisi chartnya supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Ini adalah untuk Dow Jones ya, masih dekat-dekat resistan. Kemudian Nasdaq sudah 3 hari ini naik, rebound dari koreksinya, rebound dari retracementnya. Kemudian S&P 500 juga sama. Kita lihat dulu untuk VIX ya, indeks kecemasan pasar atau volatility index, fear and greed index, bisa dilihat di sini ada kecenderungan turun, di mana kalau ini turun biasanya marketnya adalah cukup oke, tidak ada kekhawatiran berlebihan. Kemudian kita lihat dulu untuk commodity index masih dalam tren turunnya ya. Langsung aja ke harga komoditasnya teman-teman. Di sini untuk crude oil masih di sekitar 72. Nah, kalau di sini teman-teman, data di saya ini natural gas mengalami kenaikan ya. Kemudian untuk coal masih sama. Ya, memang ada kenaikan ya kalau kita lihat dari 128 ke 134. Tapi masih kecil dibanding penurunannya, dibanding tren turunnya. Untuk emas masih di 2034 per troy ounce. Palm oil juga mengalami kenaikan 3756 ringgit. Timah retracement koreksi, untuk nikelnya masih dalam rentang gerak yang sama ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan terkait saham ya, bahasan terkait saham. Nah teman-teman, di judul saya
hari ini, di judul saya hari ini adalah saham-saham ini sudah break resistan. Apakah lanjut? Ini adalah saham yang kemarin beberapa hari yang lalu sebenarnya saya bahas, saya juga sampaikan saya udah punya ini barang. Nah, sahamnya apa? Ini adalah, kita cek dulu ya, ini adalah auto teman-teman. Seperti teman-teman tahu kemarin kan minggu lalu juga sering banget saya bahas saham ini, IMAS ini juga. Nah, ini coretan kemarin untuk auto. Teman-teman bisa lihat auto sebelumnya break resistannya di sini, di triangle resistan ini, terus bisa kita tarik paralel line ke atas, yang mana ini bisa ngebentuk satu trend channel ya. Bisa menjadi perkiraan dari resistannya dari auto, yaitu di, ya resistannya memang dia ada banyak ya, di 2517, di 2533, dan nanti di sekitar 2570. Jadi ini barang break resistan ada beberapa ya, ada asymmetric triangle resistannya, kemudian candle resistannya di break juga, dan 2550, 23,6 retracement, dan juga di EMA 200. Nanti masih ada resistan di sekitar 2572. The nextnya ada 2687 dan target resistan 50 retracementnya di 2826 teman-teman ya. Ini kemarin saya bahas ya teman-teman beberapa hari yang lalu, akhirnya dia bergerak. Kenaikan dari auto ini adalah dengan volume ya. Memang kemarin benar-benar kerasa di minggu lalu itu auto ini sangat membosankan ketika dia sedang berada di triangle-nya ini teman-teman. Nah, kemudian untuk auto teman-teman, kita lihat dulu untuk asingnya hari ini masuk ya. Jadi kemarin memang net sell, tapi hari ini masuknya adalah hampir 7 kali lipat yang kemarin ya. Nah, sekarang kita lihat intraday-nya dari auto. Memang auto tadi kalau saya lihat awal-awalnya agak membosankan karena bermain di sekitar 2470, 2480-an ya. Jadi memang untuk auto ini baru digas di sekitar 1 jam sebelum tutup, market tutup ya. Karena 1 jam sebelum market tutup tuh masih di 2495-an langsung ditarik naik ya. Ini adalah chartnya. Nah, ini di sini terlihat bahwa di akhir di 1 jam sebelum closing justru ditarik kenceng teman-teman. Ini kita bisa ngelihat dominasinya besar ya, 67% untuk buy at over ya, yang buy at over dominan. Dan kemudian untuk asingnya coba kita lihat ada AK, KK dan YP dan serta BK ya untuk yang buy at over di auto ini teman-teman. Oke, baik, kemudian kita lihat dulu IMAS ya. Ini updatean aja karena terkait saham otomotif ya. Kita cek dulu untuk IMAS. Nah, IMAS hari ini boleh dibilang tidak bergerak. Saya kemarin masuk ya, tapi saya take profit aja kemarin karena ya kebanyakan saham juga ya. Terus kemarin auranya kurang bagus. Ini untuk IMAS masih sama, resistannya masih di EMA 200 1750, kemudian di 1850-an ya untuk IMAS. Oke, IMAS asingnya ya net buy net sell seperti itu, dan untuk volumenya tidak begitu signifikan. Saya lebih suka pergerakannya dari auto ya teman-teman. Untuk pergerakan saya lebih suka pergerakan dari auto. Oke, kita cek untuk IMAS. Nah, ini dalam kondisi hari ini adalah IMAS adalah didominasi merahnya di atas, berarti net bukan net sell ya, ini adalah sell at bid. Jadi banyak dibuang ini barang, bayarnya adalah sell at bid atau jualan, modenya adalah mode jualan. Baik, kemudian mohon maaf sebelumnya, kemarin saya sebenarnya ada beberapa saham yang harusnya saya bahas kemarin, tapi karena saya kemarin agak buru-buru sehingga nggak banyak saham yang saya bahas ya. Ini adalah MAPA MAPI LPPF ya teman-teman, MAPA MAPI LPPF. Nah, ini adalah MAPA, harusnya saya bahas kemarin teman-teman. Untuk MAPA ini kok loading internet saya kok lambat sekali. Oke, ini barusan ya. Jadi untuk MAPA bisa breakout resistan 895 ya teman-teman, 895. Nah, kita lihat dulu, sepertinya ini break new high ya. Dari chart weekly-nya MAPA memang bagus banget sebenarnya. Ini barang tidak kemana-mana, hampir nggak sabar. Ini dulu saham ini sering banget saya bahas teman-teman, tapi karena dia boleh dibilang tidak
kemana-mana, jadi agak tidak sabar gitu. Oke, kita coba tarik dulu trend channel. Kita nggak bisa gunain ini ya, kita gunain ini. Ya nggak bisa sebenarnya kalau kita tarik trend base, nggak bisa. Kita tarik trend base dari sini aja, berarti dari yang terjadi pemotongannya untuk supaya dapat yang lebih valid. Ini pun juga enggak. Jadi boleh dibilang ini barang memang sangat terjaga trennya ya. Yang paling mendekati ini jadi sebelumnya saya gunakan titik ini ya untuk ngelihat. Nah ini koreksinya dari MAPA itu sangat terjaga hanya di 38 retracement kemarin. Sebelum breakout hari ini itu dia memang koreksinya di weekly-nya di sini di Fibonacci ini dia hanya sampai 38. Ini mengindikasikan memang ini barang trennya bagus banget. Ya. Ini di weekly dan di monthly seperti ini. Jadi mungkin sempat bisa, ini coretan lama ya, ini mungkin sempat bisa untuk trading, tapi memang agak lama ya, ini sekitar 1 bulan gitu. Jadi atas bawah ini 1 bulan, ini jadi dalam kota ini sekitar 6 bulan. Jadi nggak 6 bulan ya, 3 bulan. Ini sebenarnya ya bisa, tapi harus ekstra sabar. Ini tipikal barang yang model swing ya. Nah kemudian kita cek dulu untuk intraday-nya dari asingnya ya, asingnya belum, nggak apa-apa, intraday-nya dulu kita cek dulu untuk MAPA. Nah ini MAPA intraday-nya masih mode jualan ya teman-teman. Namun untuk asingnya ini YU, AI, KZ, LJ, AK masuk ya. Tapi overall dia masih mode jualan 58% sell at bid. Oke, baik, kita akan cek dulu untuk asingnya dari MAPA, kondisi asingnya bagaimana. Nah hari ini asingnya justru masuk ya setelah beberapa hari, setelah 4 hari sebelumnya net sell. Tapi overall untuk asingnya di MAPA ini adalah dominasinya masih masuk. MAPA hari ini masuk dengan dorongan volume. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini inline, artinya kondisinya terpenuhi ya, naik dengan volume. Dan untuk asingnya hari ini mulai masuk ya, boleh dicatat untuk MAPA. Baik, kemudian adalah MAPI, teman-teman kita cek juga. Nah MAPI sebenarnya kemarin kan bentuknya seperti ini, tapi ternyata hari ini juga kepentok resistannya dia ya. Kemarin kan rebound ya, jadi sebelumnya seharusnya dibikin seperti ini. Jadi memang dia agak volatil ya, dari 1560 sampai 1968, ini koreksinya dia sampai 50 retracement. Ini pun juga wajar sih, orang ngantri sampai di 50 retracement ini wajar. Dan saat ini dia mencoba naik ya, ngelewatin 38, menewatin 23, atau ngelewatin 1823, 1885 sampai resistannya ya, belum dilewati 1930. Perhatikan besok untuk MAPI ya. Kita lihat masih biasa saja dan asingnya hari ini keluar. Tapi pada sebelumnya asingnya justru masuk ya untuk di MAPI ini. Oke, kita cek dulu intraday-nya dari MAPI. Juga masih dalam mode sell ya, 54 sell at bid ya, 54 sell at bid untuk MAPI. Baik, kita cek dulu untuk LPPF, sepertinya beberapa hari yang lalu juga bergerak. Nah ini juga ternyata dia juga bergerak ya, memang dia dalam tren turun ya, dalam tren turun. Ini coretan sebelumnya dalam tren turun, ternyata dia juga mulai ada pergerakan. Nah coba kita tarik dulu trend base-nya. Jelas dari sini nggak terjadi penembusan ya, tidak terjadi penembusan. Dari sini bisa terjadi penembusan, jadi ini akan saya gunakan untuk penarikan resistannya dia ya teman-teman. Nah dari sini, baik, ini mungkin terlalu lebar tapi nggak apa-apa. Di sini terlihat, nah ini memang agak lama ya kenaikannya dari tanggal 15 Desember yang nggak lama ya, hampir sebulan. Jadi dari 15 Desember ini barang naik ya teman-teman, ngelewatin 2015 resistan sampai 2320, jauh juga kenaikannya ya. Karena Desember itu masih di 1550, sekarang di 2300, kenceng juga kenaikannya ya LPPF. Kemudian kita cek LPPF Matahari Dep Store, ini masingnya masih net sell. Kenaikan ini hari ini juga didorong volume ya. Teman-teman bisa perhatikan pergerakan retail
ikut hangat nih. Apakah karena konsumer yang berbelanja ya menjelang kemarin liburan kemarin ya, liburan panjang kemarin, Natal dan liburan seperti itu ya. Kita cek dulu LPPF. Oke, ini ternyata masih dominasinya masih sell at bid ya, masih dijual nih teman-teman, bisa ngelihat 62%. Ternyata masih sell at bid, ini merahnya di atas menjelang sesi 2 ke atas banyak yang dijual ya. Baik, kemudian saham jalan tol updatean ini karena biasa setelah liburan ternyata dia juga hari ini adalah hari ketiga dia naik ya teman-teman. Koreksinya sangat terbatas, trennya masih bagus. 3 hari yang lalu ada doji butuh konfirmasi kemarin naik dan hari ini dikonfirmasi lagi. Jelas resistannya di sekitar 5.000 ya teman-teman untuk JSMR. Oke, untuk asingnya dominan banget ya. 4 hari ini masih masuk terus. Kemudian di sini JSMR kita lihat ya, ini 60% buy at over dominan ya, yang masuk dominan BKAK asingnya, dan hijaunya di atas dominan full ya. Hijau ini berarti buy at over ya, yang membeli di over. Baik teman-teman, berikutnya update ya. Untuk update ini adalah saham-saham yang kemarin turun ya, saham-saham yang kemarin turun dalam. Saya update saham-saham yang kemarin turun dalam, yaitu saham-saham yang merupakan index mover. Yang pertama adalah brand. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu brand. Ini adalah pergerakan saham brand, dan internet saya lemot ya teman-teman. Nah, brand hari ini sempat terkoreksi lagi ke 4890, namun demikian dia rebound naik ya. Kita coba lihat dalam chart yang lebih ini tanggal 8, kita cek dulu 9 ya. Nah ini teman-teman, jadi perhatikan yang saya garis ini, di kiri garis ini adalah kemarin, di kanan garis adalah hari ini. Jadi dia open sempat di bawah di sini, baru kemudian di bawah naik ya. Walaupun closingnya tidak begitu sempurna karena closingnya hitungannya masih turun ya untuk brand. Nah seperti ini, coba kita ukur dulu resistannya dari brand, resistan naik dia ini. Nah teman-teman, untuk brand ini resistannya belum berhasil dilewatin resistan pertama ya, yaitu di 5695, kemudian 6182 dan 50 retracementnya 6595. Jadi kuncinya dari penurunan brand ini, kalau dia bisa lewatin 5685, 6185 dan 6575 atau 50 retracement ya, baru sehari ya, baru sehari rebound dari dasarnya dia. Kemudian hari ini justru net sell, kalau kemarin net buy ya, kemarin saya sampaikan net buy, dan hari ini kemarin kan turun nih dalam, hari ini dia rebound dengan volume yang cukup besar. Kita lihat kemarin itu penurunan dengan volume yang sangat besar. Apakah kemarin itu adalah merupakan selling climax ya, atau puncaknya jualan? Bisa jadi. Kita akan tahunya adalah dalam beberapa hari ke depan ya untuk saham ini. Oke, kemudian kita cek dulu untuk buy at overnya dari brand. Buy at overnya dari brand kita lihat ya teman-teman. Ternyata buy at overnya tidak begitu dominan juga ya, karena 52 buy at over, 48 sell at bid. Jadi imbang aja antara buyer dengan seller ya teman-teman. Ya sudah cukup oke lah. Tidak ada yang sangat dominan. Setidaknya guyurannya udah mulai berkurang. Apakah demikian? Jawabannya adalah besok ya. Baik, kemudian adalah BRPT yang mana kemarin juga turun juga teman-teman. Nah BRPT kan penurunannya udah sangat-sangat dalam, boleh dibilang gitu ya. Nah ini BRPT tadi sebenarnya sempat naik lebih tinggi dari nilainya sekarang ya. Saya coba geser dulu. Nah tadi sempat di
1160, namun closingnya belum percaya diri turun. Nah, kita cek dulu nih untuk BRPT, harga average-nya 1121, ternyata closingnya 1115, jadi per closing banyak yang jualan. Nah, di sini ternyata asingnya juga hari ini kembali jualan ya, padahal kemarin asingnya masuk, tapi yang jualan atau net seller hari ini adalah seperempatnya kemarin. Volumenya kemarin turun dengan volume cukup besar, hari ini juga masih cukup besar volumenya, namun bergeraknya adalah naik. Kita lihat dulu untuk saham ininya, intraday-nya dari BRPT intraday-nya sama dengan brand tadi ya teman-teman. Ini 52% buy at over, jadi nggak begitu dominan sebenarnya buyer sellernya. Nggak begitu dominan ya, karena hanya 52 versus 48. Baik, kita cek berikutnya yang kemarin juga turun 20% adalah TPIA, dan hari ini juga masih belum mampu. TPIA sendiri teman-teman hari ini dibuka itu terjadi gap down. Saya masih ingat terjadi gap down, jadi buka ini di sini kita bisa ngelihat untuk TPIA. Jadi open TPIA tuh di 3960, di 3960. Jadi kemarin closingnya adalah di 4220 di sini. Closing kemarin dan open hari ini di 3960. Terjadi gap ya, gap down langsung sampai di 3560. Namun sempat naik ke 4270 sehingga sudah terjadi penutupan gapnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman mau lihat itu kita cek dulu, ini tanggal 10 ya. Ini tanggal 10. Jadi menggunakan chart yang lebih kecil sepertinya untuk bisa ngelihat gapnya teman-teman. Ini tanggal 10. Nah, ini sayangnya gapnya udah ketutup memang ya. Nah, ini adalah gapnya ya. Opennya kemarin ini terjadi gap di sini. Yang hijau ini adalah gap tapi sudah ketutup, dan sudah ketutup di sini sampai 4270 ya. Terus closingnya di 4000, belum percaya diri untuk TPIA ya. Kita cek dulu untuk TPIA nih, asingnya masih masuk hari ini, dan untuk volume hari ini masih besar teman-teman ya. Jadi bentuk doji seperti ini masih butuh konfirmasi besok ya untuk TPIA, Chandra Asri Petrochemical. Kita lihat dulu intraday-nya TPIA. Nah, ini masih dominan ininya, sellernya ya, 57% seller dominan. AK ya yang buang, AK, BK, LG, KZ. Dominasinya seperti ini ya, intraday ditekan terus untuk TPIA. Ini seperti ini kan, gambarnya sama yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita cek juga saham yang lain ya. Prayogo Pangestu, Pak Prayogo juga yang lainnya. Gusco Plantation boleh dibilang tidak ada pergerakan sih. Oke, kita cek dulu. Ini kayaknya tidak ada pergerakan ya. Oke, kita abaikan aja. Nah, teman-teman, untuk saham-saham ini ya yang mengalami penurunan dalam seperti ini, kalau saya lihat sebenarnya beberapa saham BRPT Brand TPIA ini per closing tadi atau menjelang closing tadi sudah jauh lebih baik daripada opening ya, karena di opening tadi bid overnya cenderung tipis-tipis dan masih sangat volatil, dan di mana juga masih banyak yang trading cepat seperti itu. Tapi jelang closing bid overnya udah mulai tebel ya, bid overnya udah mulai tebel dengan posisi untuk TPIA ini on running ya. On running itu bidnya lebih besar, jauh lebih besar daripada bid. Ini adalah pola on running ya. Bidnya 7070, overnya 10. TPIA kita cek dulu untuk brand 44 ini 2 kali ya, bidnya 44, ini 24 jadi 2 kali. Kemudian untuk BRPT ini 1,4 versus 1. Jadi sebenarnya polanya adalah pola on running semuanya, dan ini sudah jauh lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Memang karena ini saham sebelumnya mengalami penurunan yang dalam, jadi wajar kalau hari ini building trust sifatnya ya.
building trust. Kalau besok market mendukung dan yang jualan sudah mulai berkurang, kemungkinan dia bisa kembali dipercaya lah. Maksudnya trader-trader ini kembali berani untuk ambil posisi. Hari ini pun juga saya lihat sudah mulai di closing, jelang closing itu mulai banyak yang mulai percaya diri untuk menempatkan bidnya ya. Saya beberapa kali secara sekilas gitu ngelihat seperti itu. Di awal-awal memang masih tipis-tipis, tapi di jelang closing memang jauh lebih besar dari sebelumnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham yang saya bahas adalah MMN ya. Nah ini untuk MMN teman-teman, justru hari ini ternyata dia melanjutkan kenaikannya ya. Sebelumnya kan sempat agak membosankan tuh, ternyata hari ini lewatin resistan 6.800, naiknya 3,7%, 3,75%. Namun masih ada resistan di 7.100-an ya teman-teman untuk MMN. Kita cek, ini AC-nya juga dominan banget ya di Aman Mineral ini ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari MMN teman-teman. Intraday-nya dari MMN ini ya imbang antara buyer seller ya, 51 versus 49. Baik, kemudian update juga untuk saham Pegeo, kita cek ya. Pegeo ini adalah saham Pegeo teman-teman. Oh ini rentang geraknya masih sama ya. Jadi rentang gerak dia masih sama dengan support di kisaran 1160, resistan di sekitar 1310 untuk Pegeo. Kita cek dulu volumenya, aslinya masuk nih dominan hari ini untuk Pegeo, dan untuk volumenya masih biasa saja sih. Intraday-nya dari Pegeo kita akan cek. Pegeo seperti ini, imbang juga ya, tidak ada yang signifikan banget antara buyer dan sellernya. Baik, kemudian kita cek teman-teman ADMR ya, saham ADMR, saham-saham mineral pada bergerak nih teman. Nah ADMR kemarin kan juga terkoreksi ya, 3 hari terkoreksi sampai supportnya di 1250. Namun demikian hari ini ternyata bisa start lebih tinggi dari closing kemarin ya, dan close-nya hari ini juga lebih tinggi dari high-nya kemarin. Nah resistan berikutnya ada di 1370 teman-teman untuk ADMR. Nah kita bisa ngelihat seperti ini saham kita geser dulu, kita hapus dulu, kita pandang dia sebagai satu tren naik yang terkoreksi. Kita pandang sebagai satu tren naik yang terkoreksi di sini ya. Nah ini satu tren yang terpotong sehingga kita bisa tarik Fibo-nya, di mana tarikan Fibo ini berawal dari swing low. Di sini swing low-nya, dan swing high-nya ada di sini ya teman-teman. Dalam tren kenaikannya terjadi penembusan support ya, saham yang bergerak naik supportnya ada di bawahnya. Oke, dan kita tarik Fibonacci-nya. Koreksinya kemarin dia sampai di 50 retracement teman-teman ya. 50 retracement 1270, dan dia bisa ngelewatin 1322 resistan dia ya, 38,2 retracement. The next resistan di 1386 untuk ADMR, naik dengan volume yang cukup terbentuk konsisten begitu. Hasilnya hari ini besar sekali teman-teman, bisa perhatikan ya untuk ADMR 17 nih sekian. Oke, terus intraday-nya dari ADMR kita cek sekarang. Dominan ya teman-teman, 59%. Jadi ini dari beberapa saham ini termasuk yang bagus-bagus ini indikatornya ya, untuk dari beberapa saham yang kita bahas tadi. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah saham telekomunikasi. Kita akan cek dulu saham telekomunikasi. Nah teman-teman, hari ini Excel lanjut ya. Ini juga saham tradingan saya. Sering banget saya masuk di saham ini. Kemarin overshoot ya, sebenarnya biasanya di 2000-an. Kemarin overshoot sampai di 1880. Dan hari ini untuk Excel akhirnya bisa sampai di sini di 2170. Itu merupakan 50 retracement. Nih bayangin teman-teman, biasanya di 2000 overshoot sampai di 1880, dan hari ini dia bisa
lanjut naik. Nah, ini sepertinya memang indikatornya keren ini teman-teman. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Agak lambat ini internet saya teman. Nah, sayangnya hari ini asingnya banyak keluar. Ya, volumenya besar ketika naik, tapi justru asingnya keluar. Ya memang asing ini nggak jadi patokan suatu saham naik itu enggak, karena bisa saja buyernya adalah lokal ya. Oke, kita lihat dulu untuk intraday-nya dari Excel. Ya, kita lihat intraday-nya. Nah, ini di jelang sesi 2 ini digas. Dominan banget teman-teman. Di 63% itu buy at over atau hajar kanan ya. Yang ngebeli YU, YP, BK. Tapi yang jualan RX ya, dominasinya lebih besar. Sehingga kalau kita lihat di sini tadi tetap asingnya dominan jualan hari ini ya. Oke, baik, kemudian adalah ISAT. Kita cek juga hari ini ISAT masih dalam rentang gerak yang sama, konsolidasi. Ya, resistannya masih di 9825. Ini agak tidak menarik memang di beberapa saat ini ya teman-teman. Kondisi asingnya dalam 3 hari ini masuk ya. Kemarin net sell sedikit. Untuk ISAT kita cek dulu ISAT 51. Tidak ada yang dominan buyer sellernya untuk ISAT. Kemudian kita cek dulu untuk Telkom. Telkom sepertinya hari ini sliwar-sliwar juga cukup oke pergerakannya ya. Telkom, LKM ya. Nah, memang hari ini tadi sempat di 4025. Namun closingnya nggak jelas. Ya, closingnya doji, butuh konfirmasi besok untuk Telkom. Dominan asing sebenarnya, asingnya masuk terus, tapi gerakannya ya di situ-situ aja. Nah, berarti dia mungkin masih akumulasi dalam jangka panjang banget. Nah, tergantung teman-teman mau sabar atau enggak. Tapi kalau saya nggak sabar. Ini hari ini masih dominan banget juga ya, 59% buy at over, 41% sell at bid sepanjang hari, hampir sepanjang hari pada buy at over teman-teman. Oke, baik, kemudian adalah MTEL. Teman-teman MTEL, kita tengok dulu. Baik, kemudian kita tengok dulu MTEL. Di bahasan saya kemarin adalah ini saham turun terus. Sempat saya bahas ya di beberapa video yang lalu, dan koreksi habis turun dia naik ya sehari, beberapa hari berikutnya stagnan. Hari ini dia bisa lanjut naik teman-teman. Ya boleh dibilang bisa ngelewati 685, tapi kalau kita pecah sendiri resistannya bisa. Kelihatan resistan pertama 688 dilewatin, the next resistan 705, target resistan 715 untuk MTEL. Kita lihat asingnya, asingnya masih net sell ya. Asingnya masih net sell untuk MTEL. Oke, 65% masih sell at bid ya, masih dominasi sell at bidnya memang masih dominan teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa beberapa saham yang saya lanjut tadi mengalami break resistan, beberapa lanjut ya seperti Excel, Auto ya, mengalami kelanjutan break resistannya seperti MTEL juga. Dan beberapa saham yang kemarin mengalami massive selling, hari ini sudah mulai ada perlawanan ya, BRPT, TPIA, kemudian brand ya, bahkan yang BRPT sama brandnya udah hijau. Namun demikian sepertinya hari ini masih building ya, trust building atau membangun kepercayaan. Di jelang closing tadi saham-saham ini sudah mulai ngebentuk atau terlihat percaya dirinya dari para buyer yang menempatkan bidnya ya. Bidnya cenderung lebih tebal. Dari ketiga saham tersebut malah terbentuk adanya on running atau bidnya lebih besar daripada over. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.